Tanggapan terkait kegiatan hari ini? Ya, hari ini DPC PDI Perjuangan Kota Depok menjalankan instruksi partai ya. Ini serampak di Jawa Barat. Ya. Setiap DPC mengadakan lomba memasak untuk pangan pengganti beras. Ya. Nah, ide dasarnya adalah mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan muncul, ya. Tetapi juga sebetulnya esensi dari semua kegiatan ini adalah bagaimana membangun kedaulatan pangan kita, sehingga kita nggak tergantung nanti sama siapa-siapa. Nah, yang kedua, ini upaya kami ya untuk karena Ibu Megawati berpesan bahwa politik itu tidak harus selalu hal-hal yang rumit ya berkaitan dengan kekuasaan dan sebagainya. Tetapi politik itu juga bisa mengurus hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sehari-hari dibutuhkan oleh warga, oleh rakyat. Gitu. Nutrisi, bukannya sekedar makanan, tapi nutrisi, makanan yang bernutrisi. Nah, apalagi kota sekelas Depok ini masih saja ditemukan kasus-kasus stunting atau kurang gizi. Nah, maka bukan cuma kami di Depok pada khususnya dan Jawa Barat pada umumnya mencoba untuk menemukan kembali ya, kearifan-kearifan lokal, ya, pangan-pangan yang bukan cuma bisa menggantikan beras, tetapi juga bernutrisi. Makanya salah satu jurinya juga ahli nutrisi nih. Gitu. Nah, hasil akhir dari ini bukan sekedar untuk menang-menangan, tetapi bagaimana kami menemukan satu resep ya, makanan yang mudah dimasak, mudah didapatkan bahan-bahannya karena dari sekitar kita, murah juga dan nutrisinya memadai. Gitu loh. Nah, ini nanti akan kami coba sosialisasikan, kampanyekan agar warga itu juga untuk sehat, untuk memenuhi gizinya tidak harus yang mahal-mahal. Tanya sendiri dari masyarakat ini, banyak kan dari masyarakat ya. Ya, jadi ini sekarang ini ada kurang lebih 10 atau 11 peserta ya yang telah diseleksi. Ya, yang daftar sih ada banyak ya, cuma kami seleksi dulu. Nah, inilah babak finalnya gitu. Nanti dari sini dipilih 3 terbaik untuk dikirim ke Jawa Barat. Harapannya sederhana aja bahwa masyarakat rakyat kita, terutama warga Kota Depok itu nggak perlu ribet, ya, nggak perlu mahal untuk memberikan nutrisi pada keluarganya, ya, terutama pada anak-anaknya, supaya bisa tumbuh dengan baik. Dan itu politik. Pada akhirnya politik yang ngurus orang, memastikan bahwa setiap orang itu punya kesempatan hidup yang layak di Republik ini. PDI Perjuangan Kota Depok bersama dengan 27 kabupaten kota PDI Perjuangan se-Jawa Barat melaksanakan lomba masak berbasis pangan lokal. Jadi kenapa kami melakukan ini? Ini sesuai dengan instruksi Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, untuk memanfaatkan pangan lokal yang berbasis non beras. Ya, tujuannya adalah untuk peningkatan ketahanan pangan. Jadi masyarakat diajar untuk tidak tergantung kepada satu sumber saja, yang mana selama ini kita bergantung kepada beras. Nah, sehingga hari ini kami PDI Perjuangan di Depok melaksanakan kegiatan ini bahwa keluarga besar PDI Perjuangan bersama dengan warga Kota Depok khususnya ini bisa memulai membudayakan bahwa pangan ini bukan hanya beras. Nah, sehingga ke depan ketahanan pangan di masyarakat ini semakin kuat. Ya. Nah, untuk mendorong ketahanan pangan ini maka tentunya kami PDI Perjuangan mendorong kader-kader kami untuk memanfaatkan lahan-lahan pekarangan rumah mereka untuk mulai menanam pangan yang kira-kira bisa dimanfaatkan untuk itu. Misalnya singkong, ya, jagung, kemudian kentang, labu. Nah, ini kan menjadi bagian yang harus dibudayakan. Nah, saat ini juga PDI Perjuangan sudah memiliki kebun
DPC yang nantinya kami akan gunakan untuk menanam bahan-bahan non beras tadi. Nah, supaya ini bisa menjadi contoh bagi semua bahwa ke depan kita tidak boleh hanya bergantung kepada beras saja. Ternyata di sekeliling kita ada pangan lokal, ya pangan lokal yang ketersediaannya mungkin cukup banyak yang bisa kita manfaatkan. Ya sehingga ketahanan pangan ini semakin bisa kita tingkatkan. Nah, di sisi lain bahwa PDI Perjuangan ingin menyampaikan bahwa berpolitik ini bukan hanya sekedar bagaimana kita meraih kemenangan di pemilihan umum, di pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah. Tidak hanya seperti itu. Tetapi kami ingin menyampaikan bahwa berpolitik ini adalah juga bagaimana kita memberikan pemahaman, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ketahanan pangan ini penting. Ya, kita juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa jangan hanya tergantung kepada beras saja. Ya, kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa di sekeliling kita, di luar beras, ada pangan-pangan yang bisa kita manfaatkan untuk itu. Dan tentunya ini juga mengandung nilai gizi yang tinggi, ya higienis, itu ya. Tambahan aja, bedanya ini dengan one day no rice. Apa? Kalau one day no rice, pokoknya satu hari tanpa beras terserah mau dapat dari mana. Kalau di sini maka PDI Perjuangan mau bilang bahwa bukan cuma ada makanan pengganti beras, tapi kita punya kebun untuk menyiapkan itu. Dan kita juga kami akan dorong juga ya pengurus PDI Perjuangan itu nanti akan menanam tanaman-tanaman pengganti beras di wilayahnya masing-masing, di pekarangan dan seterusnya. Artinya bukan cuma meminta warga untuk makan yang bukan beras tapi nggak disediakan bahannya. Karena tadi seperti Pak Ketua bilang ketahanan pangan dan juga kedaulatan pangan bukan cuma sekedar bawa barangnya ada, tapi barangnya bisa kita produksi sendiri di sini gitu. Targetnya sendiri apa sih Bang? Targetnya kalau menurut Ibu Ketua Umum kami diajarkan bahwa seperti Pak Ketua tadi bilang, politik itu bukan melulu soal kekuasaan, politik soal sehari-hari. Nah soal pangan ini adalah bukan soal kenyang, tapi soal nutrisi. Kota sebesar Depok ini masih banyak yang stunting. Gitu loh. Ya. Nah, gimana supaya kita ajarin warga itu ya kalau makanan alternatif banyak, cuma kan kadang-kadang mahal, ribet bikinnya gitu. Nah, sekarang kita ajarkan di sekitar kita mudah, murah tapi bernutrisi. Makanya jurinya ada ahli gizi. Chef. Gitu. Jadi makanan yang dinilai di sini bukan cuma sekadar enak, tampilannya bagus ya, tapi juga nutrisinya gimana? Kandungannya apa? Nah, ya kan? Semua unsur-unsurnya lengkap lah gitu ya. Gitu. Oke. Cinere. Nah, ini kelompoknya apa namanya? Edelweiss. Hari ini masak apa, Bu? Hari ini kita ada susu tuyul, ada sukrim, sama singkong ketawa. Singkong tawa. Nah, kenapa membuat masakan ini, Bu? Alasannya apa, Bu? Karena nggak pakai bahan beras dan tepung dan olahan pabrik ya. Ini alami semua. Alami semua. Ya, paling garam sama gula. Kalau untuk bahan-bahannya apakah mudah ditemukan di sekitar? Mudah. Singkong pada dasarnya. Singkong, ayam, harapannya satu menang. Yang kedua ya semoga suka dengan rasanya dan ibu-ibu bisa berkreasi dengan makanan selain beras dan tepung. Oke. Siap. Sajikan makanan pokok. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Syukur. Tadi apa sih, Bu, yang disajikan untuk Oh, juri? kami menyajikan makanan menggunakan bahan non beras yaitu sorghum. Untuk 2 kategori, kita mengikuti lomba ini ada 2 kategori non beras dan untuk anak di bawah 2 tahun. Bisa diceritakan, Bu, rahasianya tadi apa sih, Bu, yang menarik dan beda dari yang lain? Baik, kami memilih menu burger tempe sorghum. Jadi kita sengaja mengolah pangan yang sorghum itu karena sorghum itu proteinnya tinggi, tapi tetap ada karbohidratnya, cuman rendah karbohidrat, tinggi, jadi bagus untuk dikonsumsi. Dan kami ingin mensosialisasikan bahwa sorghum itu bisa kita gunakan karena mirip-mirip seperti beras, jadi benar-benar bahan pengganti beras, mudah diolahnya dan sangat kaya dengan protein, vitamin dan sebagainya. Tanggapannya terkait kegiatan ini, Mbak?
kegiatan ini bagus ya, sehingga masyarakat bisa mengenal berbagai macam jenis makanan pengganti beras. Jadi tidak hanya beras melulu, sehingga nanti bisa membantu ketahanan pangan. Ya, ada yang mau disampaikan ke DPC PDIP? Ya, kami berterima kasih dengan diadakannya lomba ini, semakin meningkatkan kreativitas kami, memberikan kesempatan wadah bagi kami para ibu-ibu untuk bisa berkarya dan turut berpartisipasi dalam pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan ketahanan pangan. Uang hasil lombanya untuk apa, Bu? Ini untuk persiapan pelatihan lagi untuk lomba berikutnya di Bandung. Kita berharap kita menang lagi dan bisa menginspirasi. Yeay! Tadi nama grupnya apa? Cipta Kuliner. Nama ibu siapa? Cipta Kreasi Kuliner Nusakarya. Nama saya Maria Dara, Ibu Sumi, dan Ibu Kris. Oke, kasih lihat, Bu. Ini kayaknya biasa malam-malam jual pecel lele di luar nih kayaknya. Untuk juara 1, sang jawara kita pada hari ini tentunya penilaiannya sudah dari berbagai macam sisi. Nilai gizi, tampilan, ya kemudian bagaimana higienisnya, bagaimana semangatnya, tentunya menjadi satu kesatuan. Maka terima kasih, kita kembali ke tempat kita masing-masing. Untuk juara 1 dengan total nilai 1.664 jatuh kepada tim